Alisa Hodronada Munawwarah Wahid, putri sulung Presiden Gus Dur, ikut mendesak mundurnya Anwar Usman sebagai Hakim Konstitusi. Hal itu menyusul dicopotnya Anwar Usman dari Ketua MK karena terbukti melakukan pelanggaran berat dalam memutus perkara uji materi terkait batas usia Capres-Cawapres. Hal itu diungkapkan Alisa di Jakarta pada Kamis 9 November 2023. Menurutnya, hal ini adalah sebuah pelanggaran yang berat. Alisa menilai putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MKMK tak sepada dengan apa yang dilakukan oleh Anwar Usman. MKMK hanya mencopot Anwar sebagai ketua MK tapi tidak melakukan pemberhentian sebagai hakim konstitusi. Alisa sadar akan sangat sulit membuat Anwar diberhentikan sebagai hakim konstitusi melalui mekanisme legal yang formal. Alisa pun mendorong Anwar Usman untuk mundur dari MK untuk mengembalikan marwah dari MK sendiri. Pasalnya marwah MK jauh lebih baik dan lebih penting untuk masa depan bangsa. Sebelumnya, seruan mundur untuk Anwar Usman sebagai Hakim MK juga disampaikan sejumlah pihak. Satu di antaranya ada mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM sekaligus pakar hukum tata negara Denny Indrayana. Denny ikut mendesak Anwar Usman agar segera mengundurkan diri dari Hakim Konstitusi. Meskipun demikian, dirinya tidak yakin hal tersebut akan dilakukan oleh Anwar Usman. Denny menyinggung soal harga diri dan rasa malu yang tak dimiliki Anwar Usman jika memilih bertahan sebagai hakim konstitusi. Pakar hukum tata negara itu pun mengaku menyesalkan putusan MK yang hanya memilih Anwar Usman diberhentikan dari ketua MK bukan dipecat sebagai hakim konstitusi. Padahal aturannya dengan jelas dan tegas mengatakan pelanggaran etik berat, sanksinya hanyalah pemberhentian dengan tidak hormat. Denny memprihatinkan pertimbangan MK yang memutus Anwar Usman hanya karena menghindari banding. Putusan MK yang demikian adalah setengah jalan, separuhnya lagi tergantung kesadaran dari Anwar Usman. Seruan mundur ini sebelumnya juga diutarakan sejumlah mantan hakim Mahkamah Konstitusi. Marwarar Siahaan, Hakim Konstitusi periode 2003-2008 mengatakan harusnya Anwar juga mengundurkan diri. Pemecatan tersebut memang bukan kewenangan dari MK melainkan dari Presiden. Denny berpendapat MK tak menunjukkan ketegasannya. Padahal putusan dalam perkara nomor 90 garing PUU Sedip 21 Romawi garing 2023 syarat akan pelanggaran etika. Dede menyebutnya sebagai berlindung dari asas final and binding. MK membiarkan putusan 90 yang dinyatakan lahir dari berbagai pelanggaran etika, Hakim Konstitusi Anwar Usman tetap berlaku dan tidak mempengaruhi proses pendaftaran Pilpres 2024. Menurutnya MK mengisyaratkan akan ada putusan atas permohonan baru terkait syarat umur Capres-Cawapres yang akan disidangkan lagi oleh MK. Padahal setiap asas hukum bukanlah kitab suci yang mesti diberhalalkan. Hukum selalu membuka ruang pengecualian. Jika MK tak bisa menyatakan putusan 90 tidak sah, menurutnya ada cara lain yang bisa ditempuh oleh Ketua MK Jimli Asidiki dan kawan-kawan. MK seharusnya menyatakan dengan tegas dalam amarnya agar MK memeriksa kembali perkara 90 dengan komposisi hakim berbeda dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya sebelum berakhir masa penetapan paslon Pilpres 2024 oleh KPU. Bagaimanapun menurut Denny, keputusan untuk membatalkan putusan nomor 90 itu sangatlah penting. Hal ini supaya proses terpilihnya Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal calon wakil presiden tak terus dipersoalkan karena jalannya yang dimuluskan. Menurutnya, aturan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden sudah final bukanlah hal yang fair, karena putusan 90 sengaja dilakukan jauh terlambat menjelang masa pendaftaran pasangan calon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.